Sekian lama kita tak berjumpa, sementara kita hidup berpisah, saling menggoreskan cerita indah. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah. Hai, halo teman Sinau semua yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama kami di sini Ipok Sinau. Ipok Sinau dengan Temanis. Dengan Temanis, dan episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan unik tentunya. Oh yes. Dan mungkin ada yang belum tahu tentang Ipok Sinau, Mas. Monggo Mas, jelaskan Mas. Ya, Ipok Sinau ini satu program ya, program acara ngobrol santai, tapi juga berbobot. Mudah-mudahan, ya, amin. Ya, dengan teman, keluarga, kolega, atau link, ya, siapapun yang bisa berkontribusi dalam acara ini, yang bisa memberikan pendidikan atau edukasi sesuai bidang masing-masing. Dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Tentu saja, amin. Ya, gitu. Dan malam ini sangat spesial sekali teman Sinau, karena saya sulit sekali mau menjelaskan siapa tamu kita. Iya, definisinya gitu ya. Definisinya. Dan beliau, mohon maaf, harus menyamarkan identitas secara fisik. Ya. Bapak, atau kami harus manggil Ki Dirgo Agung. Jadi mohon maaf Pak Ki Dirgo Agung. Jadi kami sulit sekali untuk menjelaskan. Yang setahu saya Ki Dirgo Agung ini adalah seorang penggiat budaya yang khususnya tentang pusaka. Iya. Jadi mungkin bisa kita persilahkan untuk Ki Dirgo Agung untuk memperkenalkan diri. Spesifik mungkin. Silakan. Monggo. Terima kasih sebelumnya, saya sudah diundang kemari, Pak. Terima kasih, Mas. Kita juga terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Nah, saya perkenalkan, saya namanya Ki Dirgo Agung. Yang di sini saya adalah apa ya? Pemerhati pusaka. Juga pelestari juga uri-uri budaya lah, kalau bahasanya kita nggih. Jadi di sini saya mau mungkin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua yang ada di medsos maupun yang di luar sana, karena saya tidak pernah menemukan channel yang membahas tentang pusaka secara khusus. Secara khusus atau detailnya gitu, Pak Budi. Jadi ya saya awali bagaimana ini, Pak Budi. Saya mohon maaf, Pak. Apakah ada alasan Nyun Sewu harus disamarkan? Nyun Sewu, Ki Dirgo ini harus dengan memakai topeng, mohon maaf. Oh iya. Mungkin saya kan banyak mungkin ya, saya merasa karena saya
berangkat dari uri-uri budaya tentang pusaka atau pelestari pusaka ini, pemerhati pusaka tersebut, saya berangkatnya dari nol, Pak Budi. Mulai saya bahasa perkerisan itu penggeladak, tukang cari, sampai saya menjadi pedagang pusaka, sampai saya ke puncaknya menjadi kolektor. Kolektor pusaka. Jadi fenomena tentang kolektor dan kolektor sudah saya lalui, Pak Budi. Nah, sekarang itu saya mau berbicara di sini kan banyak ya. Banyak tentang teman-teman kita yang suka sekali dengan pusaka tetapi dia tidak mengerti. Nah, itu kan peluang untuk dimanfaatkan sama mungkin oknum-oknum atau apa gitu loh. Nah, seperti gitu loh. Ngapunten. Sebelum menginjak tentang spesifik tentang pusaka, jadi dalam masa-masa pandemik semacam kayak gini, yang saya jadi ada pengaruhnya enggak, saya kepingin cerita kalau dalam masa pandemik ini nyun sewu orang-orang kados panjenengan ini gimana gitu, ada cerita atau apa untuk maksudnya menanggapi atau survive-nya di sini ya. Iya, survive-nya orang-orang mungkin ada di pemirsa juga buat tamu-tamu teman-teman sinau buat tamu-tamu. Jadi sorry saya harus speechless karena tamu kita kali ini semacam ini unik, jadi saya kadang-kadang juga mesti harus bertanya pun mungkin agak masih bingung, agak igrok ya Mas. Ya, agak grogi. Jadi ya itu masa-masa pandemik, terus orang-orang pecinta, buat bagi pecinta pusaka atau pembeli pusaka, yang saya tahu memang pusaka biasanya dulu kalau zamannya mbah saya dulu memang pasti punya, terus sampai terakhir mama pun almarhum saya beliau punya, tapi sebelum meninggal beliau menitipkan pusaka tersebut kepada orang yang mumpuni karena kami tidak bisa merawatnya karena kita seolah-olah sudah terputus. Jadi memang dari terah keluarga kami memang kayak gitu, terputus, akhirnya ya wis carikan aja kepada orang-orang yang mungkin yang bisa mumpuni masalah ini. Nah, sehubungan dengan tersebut di masa-masa pandemi, tapi kan ada fenomena-fenomena, Pak. Fenomena dalam arti entah itu barang itu palsu, barang itu yang diperdagangkan palsu atau tidak, dan sebagainya. Itu ada cerita Mbak, yang mungkin kita jelaskan yang sementara dulu apa sih saja nih pusaka itu gitu. Oke. Di masa ini ya, saya jawab dulu satu-satu Pak Budi. Pertama tentang COVID ini ya, di masa pandemi ini alhamdulillah saya melihat teman-teman di medsos atau di bawah semua yang nggak lewat medsos pun itu memang agak berbeda dengan yang sebelum COVID ini untuk perdagangan pusaka. Khususnya perdagangan ini Pak. Perdagangan ya, saya bicarakan tentang perdagangan. Nah, tapi saya lihat ya karena untuk bertahan hidup, ya alhamdulillah sampai hari ini pun tidak ada masalah ya, paling ya kalau turun omset pastilah ya. Tapi tetaplah tetap konsisten teman-teman perkerisan ini kalau saya melihat Pak Budi. Jadi nggak ada yang gimana ya, cuma karena beda suasana aja. Saya kira seperti itu. Oke, itu tidak terlalu berdampak juga ya? Iya, pastinya berdampak lah. Oh, tetap berdampak Mas? Maksudnya tidak terlalu yang seperti segmen lain maksudnya? Ini bukan segmen primer ya, maksudnya kayak gitu. Iya. Pangan, gitu kan? Oh, enggak, pasti berdampak. Iya, contohnya mungkin yang untuk keris baru, yang biasanya itu produksi kurang lebih ya, kalau saya mungkin salah menghitungnya, sebelum corona ini atau sebelum masa-masa itu kan masih bisa kirim setengah-setengah pickup, itu masih bisa Pak Budi. Iya, keris baru itu sudah menyebar seluruh Indonesia. Sebentar Ki Dirgo, ngapunten. Berarti yang namanya pusaka itu setahu saya yang namanya pusaka itu peninggalan sesepuh
masa-masa lalu. Nggih. Atau- Iya. Tapi kok menyangkut perdagangan itu berarti ada spesifikasi nggak tentang pusaka baru ataupun tua ya? Ada. Itu terkait dengan Ada. keaslian juga ya. Ya iya, pastinya, berarti masih. iya pasti. Lu sampai perdagangan berapa truk itu tadi? Setengah pickup, Pak. Setengah pickup ya? Iya, itu kalau itu. Berarti kan ada yang produksi. Iya memang Berarti sampai hari ini. ono empune tiba. Iya. Zaman sekarang berarti iya. ada empunya. Jadi kita melihat itu bahwa orang-orang kita itu masih apa namanya? Masih benar-benar melestarikan tentang pusaka tersebut. Gregetnya ada ya. Iya, masih itu pun masih laku di pasaran-pasaran, masih eksis lah ya. Oh gitu. Iya, sampai hari ini itu seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan itu begini. Kadang kalau memang jualnya baru, mereka pasti tahu baru seperti apa gitu ya, apa adanya. Berarti Tapi ada definisinya. Iya. Pusaka itu definisinya apa sih Pak? Jadi setahu saya kan tadi kan ngomong definisinya adalah pusaka baru sama sepuh. sama sepuh. Iya. Nah, macam-macam pusaka itu yang gimana sih Pak? Itu. Jadi gini, macam-macam pusaka itu ada yang sepuh, ada yang kamardikan, Kamardikan. namanya ya, bahasanya itu kamardikan, Ya, atau ya. yang kamalan. Kamalan itu bahasa kamalan itu gini, besi lama, keris-keris yang rusak itu dirempos kembali, didaur ulang lah. Didaur ulang. Oh. Nah, dijadikan seperti tua. Nah, ini yang kadang saya itu terharu. Terharunya itu kalau untuk pakemnya ngerempos keris oke, enggak ada masalah karena sudah ada contohnya. Di Ponegoro itu keris 3 dirempos jadi satu pusaka yang sampai sekarang ada di luar itu loh ya. Iya, yang iya, hilang iya, lah iya, ceritanya kan seperti itu fenomenanya itu ya. Itu enggak masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah keris remposan tersebut kita proses, lalu kita ke salah satu kolektor umpama, itu dengan bahasa bahwa seakan-akan keris tersebut itu adalah sepuh. Nah, ini yang kadang bertentangan dengan saya, itu bukan bertentangan, jadi maksudnya itu kan kasihan gitu, orang yang benar-benar ingin uri-uri budaya kan gitu ya, uri-uri tentang pusaka, pemerhati, pelestari, tetapi dimasukin dengan hal-hal yang seperti ini gitu loh, alangkah ironisnya gitu Itu loh. berarti mengimitasi ya. Iya ya, duplikat lah ya, Memalsukan atau? memalsukan gitu loh, Iya. aspal, asli tapi palsu. Iya, Kalau seperti yang Nun Sewu, kalau yang kamardikan, seingat saya ya, Nggih. mohon dikoreksi kalau saya salah. Itu kamardikan itu keris-keris yang ditempa Iya. setelah masa kemerdekaan. Ya, Oh. iya. Kita akan berdalam lagi setelah ini, setelah kita mungkin Ngopi dulu. Pak. namanya juga Oke. epok-epok ya. Ngapunten nggih. Nggih, iya. Monggo. Makasih. Nggih. Jadi Kidirko Nggih. itu tadi nyangkut masalah macam-macam pusaka. Jadi saya masih penasaran. Jadi ada nggak spesifik tentang sajane kegunaan pusaka itu untuk apa, terus macamnya pusaka itu apa, itu kan mungkin dari teman-teman Sinau juga kepingin tahu tentang hal itu. Penasaran. Oke, Penasaran. saya jelaskan sedikit saja karena kalau mungkin ingin tahu tentang pusaka itu kan masih banyak channel yang lain menjelaskan bab pusaka, nggih. Iya. Tapi yang jelas yang poin-poin saja. Jadi kalau kelas kolektor ya, Iya. yang dicari itu pasti tus. Tus itu apa? Tangguk utuh sepuh. Yang Tangguk utuh original. sepuh. Nggih, itu namanya tus. Ada yang pemula-pemula itu juga suka kemerdekaan kan gitu ya. Itu macam-macam lah anunya apa selera masing-masing. Tapi kalau kita ini berbicara tentang di mana ini gitu, maksudnya kalau memang untuk kita untuk kolektor khususnya itu pasti menginjak di tus itu gitu loh. Kalau untuk yang lain yang masih dunia belajar atau masih suka-sukaan gitu aja tanpa melihat, jadi pusaka itu kan dilihat dari isoteri sama eksoterinya, jadi keindahan sama doyone, basa Jawane kan seperti itu. Nah
Ada yang menganut itu suka keindahannya, jadi dia beli Kamardikan, oke, enggak masalah kan gitu. Tapi ada juga orang yang memperhatikan dayanya atau kekuatannya, karena dia mempercayai pusaka tersebut itu punya kekuatan, itu sah-sah saja kan gitu ya, seperti itu. Karena di Quran pun kan sudah jelas bahwa di surat Al-Hadid ya 25 bahwa besi itu punya kekuatan. Jadi saya tidak menyalahkan, tidak ada yang menyalahkan bahwa orang itu punya pusaka untuk menambah kekuatannya lah atau apa, tanpa mensirikan dianya, tanpa memuja, itu silakan saja kan gitu. Jadi urusan masing-masing lah kan gitu ya. Nah yang kita bahas di sini itu tentang orang yang suka keindahan dan suka doyone. Nah ini nih yang perlu kita bahas karena tanpa kita sadari atau kita inginkan para kolektor, saya sudah di zona kolektor loh Pak Budi, ceritanya kan gitu. Nah, itu kadang saya dari awal tidak pernah memperhatikan esoterinya atau kekuatan, tidak pernah. Yang penting pusaka itu woto, sepo, saya bisa maharkan ke siapapun, sudah cukup. Nah lambat launnya berjalannya waktu tanpa kita sadari, itu pasti secara nggak sengaja itu dia akan berpikir tentang kekuatan pusaka tersebut. Itu para kolektor seperti itu, gitu loh Pak Budi. Nah, yang terjadi akhirnya yang kasihan untuk mereka ini, kadang kita bikin pusaka baru, tapi kita proses sedemikian rupa ya tentang ausnya atau apanya lah yang menyerupai asli yang kita masukkan ke para kolektor, kan gitu. Nah, kalau lambat laun seperti ini mereka pada tahu. Nah, ini nih nanti biangnya sampai pusaka jadi sepi karena apa kan gitu ya, karena seperti ini banyaknya orang keblondrok atau ketipu karena ulahnya kita sendiri, karena saya pernah mengalami gitu loh. Jadi bukan saya bicarakan A si B, tidak, saya sendiri, saya modal mungkin berapa juta, saya bikin tua bla bla bla, saya jual ke kolektor dengan harga puluhan juta kan gitu. Seperti itu bisa terjadi. Berarti bisa diproses Pak. Loh, bisa, secara manual, bisa. Ala empu bisa. Apalagi kita berbicara kayak di Jogja, di Madura, apalagi di Malang, apalagi itu mereka semua itu pinter-pinter. Tidak ada yang bodoh untuk bikin keris itu. Udah seperti empu beneran gitu. Sampai segitunya. Ahlinya. Sampai segitunya. Iya. Enggak, yang saya pikirkan mungkin maksudnya bagus, artinya karena uri-uri budaya juga mungkin seperti awalnya Ki Dirgo ini juga kan karena awalnya mencintai sebuah budaya, mencintai wujud warisan, jadi pusaka dalam hal ini adalah sebuah pusaka. Cuma sayangnya itu diselewengkan ngaten Pak ya. Atau memang ada oknum ya, kita ngomong oknum berarti memang ada yang menyelewengkan sehingga saya juga nggak tahu apa KB besi, KB mineral itu yang setahu saya besi kan juga ada dari materi apa lah gitu, dari apa yang diambil sehingga nggak tahu itu mirip atau gimana sehingga kemampuannya terus gimana Pak artinya? Jadi gini, kalau tentang yang tadi yang kita bicarakan itu ya, itu ada baiknya dan ada buruknya. Ada baiknya apa? Yang originalnya kan nggak sampai ke luar negeri, tetap di dalam negeri, yang aslinya. Tapi yang kopinya bisa silakan mau lari kemana aja. Ada silakan, karena nggak artinya jenengan sebagai kolektor memang ada pusaka yang sampai ke luar negeri. Banyak Pak, banyak banget. Makanya sampai salah satu pulau kita itu menghasilkan setengah pickup dengan bahan baru Kamardikan itu masih bisa diminati oleh mancanegara. Tapi setahu saya, Ki Dirgo, nggak gampang loh kita mau mengeluarkan pusaka sampai ke luar negeri, karena mungkin harus nggak tahu ada satu lembaga yang harus ini memang benar-benar pusaka purba, sedangkan pembeli pun juga akan mikir. Atau kolektor pun orang luar pun selalu akan mikir loh. Oke, ini barang tua. Oh ya bagus dan sebagainya. Barang tua harus dites di lab. Misalnya kayak gitu. Iya. Karbon ya. Apa sampai kayak gitu kan kadang-kadang make sense saya nggak masuk ke sana gitu. Gini,
Itu bisa terjadi karena gini, kalau kita bermain di yang baru Kamardikan itu nggak lolos tes karbon kan gitu. Tetapi kalau saya ngambil bahan dari bahan lama yang rusak-rusak tadi loh, saya rempos, gitu. ya kan. Kalau di karbon kan ya tua. Kira-kira apa yang Di lab membedakan? Muncul tetap, Mojopahit ya Mojopahit, Mataram ya Mataram, kan seperti sampai itu. Segitu. Iya. Tapi dari sisi isi dan sebagainya ya masih diragukan. Atau Untuk dayanya. Nah, itu di sini kita maaf tidak membicarakan itu dulu soal daya. Karena daya itu kan biarpun nggak pakai remposan, pusaka baru kalau mau dihuni sama jin setan ya suka-suka kan bisa saja terjadi gitu loh. Jadi intinya itu ada baiknya dan buruknya kita bikin, atau ya buruknya kan nembak kolektor kan buruk kan gitu. Baiknya kalau ditanya apa untuk pembenaran diri ya supaya pusaka kita nggak keluar negeri yang keluar duplikatnya, itu untuk pembenaran diri. Saya bicara begini karena saya pelaku langsung, saya tahu. Gitu. Nah, tapi pembenaran diri itu efektif enggak? Maksudnya benar-benar ya sebetulnya kan untuk kepentingan pribadi, maksudnya untuk apa ya? Untuk ya pokoknya nggak mau disalahkan, sah-sah saja menurut dia gitu loh. Kalau saya boleh menyimpulkan Nyon Sewu Ki, karena sebetulnya pusaka itu kan memang benar-benar hanya untuk pribadi. Itu kan barang amanah. Personal. Benar ya, barang betul, amanah yang sebetulnya nggak bisa dijual belikan. Apa kayak gitu atau gimana? Nah, ini imagingnya tentang pusaka itu kan nggak semua orang itu suka atau bisa didiami satu pusaka. Itu namanya bahasa Jawa kedunungan ya. Kedunungan lah ya. Jadi karena si keris ini tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, itu makanya tidak bisa kita pikirkan. Tapi yang contoh saya tidak pernah tahu bagaimana kok saya bisa senang pusaka. Ini ceritanya nggak ngerti sama sekali. Tahu-tahu saya senang sampai saya pelajari sedemikian rupa ini sampai akhirnya saya punya banyak. Dan tidak saya jual belikan kan gitu, hanya saya simpan, memang benar-benar saya koleksi pribadi gitu, seperti itu. Kalau awalnya dulu ya pasti saya jual beli. Suatu saat akan dijual enggak itu kira-kira, atau mau diwariskan ke kerucil? Ya mungkin seperti itu, wong ini budaya kan gitu ya, kan sayang gitu. Kalau kita dari sisi budaya ya. Sayang siapa lagi gitu loh. Ki Dirgo, ngapunten sekali lagi. Jadi polemik apa yang sekarang yang ada tentang perpustakaan? Ya, tadi kan ada ini pasti ada sebuah masalah karena ada yang menyalahgunakan dan sebagainya. Itu gimana sih? Jadi gini, saya tekankan lagi ya, polemik ini maksudnya itu, ini kebetulan saya bawa contoh. Tambah enak kalau ada contohnya. Ini contoh seperti ini deh. Ini kalau ini kan saya mic-nya agak dekat. Oh ya, maaf, ini ya kelihatan ya kira-kira ya. Ini kalau Pak Budi atau Masnya kan nggak ngerti pusaka, udah karat-karat, udah keropos-keropos, pasti akan bilang ini sepuh, tua. Padahal ini baru prosesan kan gitu, contoh. Nah terus seperti ini lagi, kalau yang nggak paham ya udah, ini tua, ini steyengen gini kan gitu. Berkarat seperti ini pasti ini tua, apalah ada keroaknya. Ini yang seperti ini nih gitu loh. Nah sedangkan ada yang asli seperti ini, ada. Ini asli, ini temuan ini. Nah sekarang nanti saya bahas itu tentang temuan. Sekarang yang beredar kan tentang temuan sungai ya. Jadi pusaka-pusaka yang sudah naik-naik ini nanti akan saya bicarakan. Itu yang lagi marak sekarang ini, Pak Budi. Gitu. Contoh seperti itu. Jadi cuma apa ya? Menurut saya kan gitu. Kita umpama jadi pedagang atau bermain di keris ya udah apa adanya aja, kamardikan, nggak berusaha untuk menyakiti lah hati seseorang dengan ini baru dibilang tua lah atau apa, fenomena seperti itulah.
Polemik seperti itu yang terjadi sekarang ini gitu loh. Dan salahnya juga para kolektor, ini pesan untuk para kolektor. Ya. Jangan beli pusaka ini hanya karena orang. Karena kan percaya sama tangan kanannya. Oke. Oh ini tua Pak, oh ya wis tak beli, padahal itu baru. Yang bermain orangnya, jadi beli orang bukan beli bahan, bukan beli ini, bukan kayak memaharkan. gitu ya Iya. permainannya. Itu juga polemik kan seperti itu. Nah akhirnya kenapa terjadi seperti ini beli orang? Para pedagang akhirnya berpikir tak tembak mesisan kolektornya kan gitu. Nah seperti itu yang terjadi. Coba mereka saling fair, kolektor antara kolektor, pedagang, semuanya itu fair, berjalan apa adanya, nggak melihat orang, benar-benar melihat barang. Itu saya kira nggak ada istilah tembak-tembakan atau apa, tidak ada, insya Allah tidak ada, tidak terjadi gitu loh. Jadi enggak jual omongan ya. Seperti itu. Jadi lihat barang. Nah, itu kan ada pelajarannya Pak Budi untuk melihat oh ini satu barang kok bisa dikatakan tua apa bagaimana. Itu kan gampang saja sebetulnya kalau sudah kita pelajari. Otomatis melihat dari materialnya. Dari besinya gitu loh Pak Budi. Nah, ilmu ini yang perlu kita digali lagi ya. Iya. Berarti harus mendalami wesi itu sendiri. Iya, berarti jangan ada ilmunya itu, ada ilmunya. Ada. Oke, sebelum mendalami sekali ya. Sebelum mendalami itu monggo diunjuk. Teman-teman sinau. Tadi kan Ki Dirgo akan menjelaskan soal besi. Temuan ya. Temuan ya. Tapi supaya bisa masuk ke tak kita itu diseruput dulu ini. Biar enggak anu ya. Iya. Sebelum lanjut nyanyi ya dhisik ya. Ngapunten Ki, kita mau nyanyi monggo. Ya, tentang lir ilir ini. Waduh sip. Oke. Ler ilir tandure wong sumilir tak ijo royo tak senggup penganten anyar Jaangon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo ngaso Toto tiro kumiter pedaing pinggir Todo mono jumatane kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane sun sura Terima kasih Ki, teman sinau. Oke. Dan balik lagi tentang itu tadi. Oh ya, saya penasaran banget ini. Tadi kan saya tanya soal temuan ya. Temuan keris temuan ya. Muncul di sungai. Iya, atau di selam lah, menyelam mereka. Ngomong saya khawatir lupa nanti. Ada enggak sih soal cocok-cocokan kayak itu, jodohnya keris sama tuannya atau kayak gitu. Tapi soal temuan dulu deh. Oke. Langsung disambung sama jodoh tadi. Oke. Jadi awalnya memang mereka para pencari pusaka yang di sungai ya, atau kita istilahnya nanti kalau dapat kita bilang temuan awal ya. Itu memang banyak yang orisinil. Banyak sekali. Nah mungkin karena di pasaran itu rame, akhirnya timbul masalah baru lagi. Bagaimana itu? Bikin baru, diproses, dicemplungin ke kali, diselam lagi, ditandur lah bahasanya kan gitu. Oh, prospek jadi ada gitu. Kata-kata temuan itu tadi sebetulnya barang baru yang di
proses sudah di sedemikian rupa, cemplung 0 kali, diselem lagi, diambil lagi temuan, kan gitu. Jadi rekayasa lah. Sehingga Seperti menjualnya pun dia nggak salah, merasa nggak salah bahwa oh ini barang temuan ini. Benar-benar. Ya, coba kalau coba mungkin di channel sebelah atau dimanapun tanya, ini asli atau palsu, mereka pasti akan menjawab ini keris temuan. Kan gitu. Klaimnya pasti keris temuan, bukan iya. asli atau palsu gitu. Enggak berani. Enggak berani, takut kalau nanti di karbon atau di labkan atau dikasih sertifikat terus keluarnya kamardikan atau bikinan kemarin bagaimana gitu. Jadi mereka pun nggak salah gitu loh. Itu bisa dituntut secara hukum enggak ya? Ya jelas kan penipuan ya. Ya. Pasti itu penipuan, menipu. Jadi hukum pidana apa perdata kayak gitu? Pidana 378 Sanjipa itu. Sanjipa. Oke. Mulai SMP aku dengar istilah itu. Cincai lah Sanjipa. Sanjipa itu kelet mbek mesakat. Mesakat itu babonane nakal gitu. Oke. Nah, soal jodoh ya. Oke. Jadi itu tadi saya balik lagi ya, itu namanya kan kedunungan, kedunungan atau ya. Ketempatan yang mana si keris ini itu pingin ke siapapun, itu kan dilihat dari jodoh tadi kan ya. Itu kita tidak bisa melihat itu Mas, untuk menentukan tidak bisa. Jadi iya, jadi mengalir aja. Kalau memang saya kedunungan seperti sekarang, alhamdulillah pusaka saya sudah hampir 350. Wow. Ya kan berarti saya dipercaya sama mungkin sang empu atau orang-orang dahulu untuk merawat, kan gitu. Ya udah saya rawat aja. 350 sepuh semua. Sepuh semua alhamdulillah. Terus ya ada yang baru-baru atau sampai saya membikin sendiri. Jadi saya kepingin tahu gimana sih bikin sendiri itu, gimana sih cara proses itu, gimana sih apa sih lemahnya di mana. Nah seperti itu. Jadi semua itu mereka itu tidak pernah berpikir. Dikira orang itu ini yang awam, orang yang belum tahu ya, belum belajar. Awam ya? Bukan awam, orang mengerti keris tapi dia pemula? Bukan anggaplah yang sudah mahir lah ya atau kolektor, ada yang paham lah. Tapi kadang mereka itu kan meremehkan atau tidak mempelajari tentang material besi kan kita. Padahal sedangkan kita benar-benar mempelajari material besi, insya Allah tidak pernah ketipu. Karena di situ ya. Contoh ini saya jadi ingat tadi lagunya Mas itu Lirir, itu kan di situ ada pesannya. Ada pesan pasti lagu tersebut ya. Sama di pusaka juga ada pesannya, pesan sang empu untuk apa itu semua jelas kan gitu. Jadi warisannya nggak cuman wujud fisiknya aja tapi ada pesan atau ada yang tersirat lah ya. Nah seperti itu. Makanya kalau soal jodoh itu bab kedunungan itu kalau memang sang pusaka ini jodohnya sampean ya kadang bisa beli, bisa dapat warisan, bisa dikasih teman dan lain-lain. Terus bagaimana ini karena saya tidak mengerti cara merawat pusaka tersebut kan gitu. Pesan saya cuma satu, bersihkan saja. Yang penting pusaka itu bersih, jangan berkarat, pokoknya bersih gitu ya. Udah cukup. Nggak perlu mau bakar-bakar lah, mau ini mau itu, tidak perlu. Kalau mau seperti itu harus luar dalam. Nah, luar dalamnya apa? Karena kita kembali lagi ke material besi. Si keris ini kan kalau bahasa ininya kan pasti dia punya kodam ya, atau punya aura lah ya, yang memang empu yang bikin kan pasti. Ini bab toyo ini, kita bahas bab toyo. Toyo. Iya. Tapi saya kadang itu melihat kasihan sama orang yang apa namanya benar-benar dia itu menganut atau suka dengan toyonya, tapi cara merawatnya kadang salah, Pak Putih. Jadi mereka tidak mengetahui, dianggap bakar-bakar aja untuk si kodamnya. Padahal tanpa kamu begitu, kamu hanya merawat besinya ini, makanannya apa itu sampai detail seperti itu. Kalau kita mau belajar pusaka, besinya pun itu ono panganannya gitu loh, ada makanannya tersendiri. Sampai gitu. Iya, ada namanya salah satu contoh gitu. Besi Karangkijang di Google ada kok, bisa kita buka. Karangkijang bagaimana? Warnanya ini, bunyinya seperti ini. Tapi mereka tidak pernah tahu. Makanannya apa sih? Nah,
bahwasanya nggak sampai situ. Nggak sampai situ. Nah kadang kan saya melihat kasihan gitu loh. Orang-orang yang ini kan, dianggap diopong-opong, wes gitu, yo ini kan gitu. Nggak gitu. Kalau pingin kayak orang dulu, yang katanya pusaka bisa terbang, bisa hilang dan sebagainya macamnya. Kalau lahir batinnya dijalankan ya bisa terjadi seperti itu gitu loh. Diopong-opong itu tadi dalam arti diruat ada. Ya kayak dipakani lah ya, bahasa mereka itu dikasih makan lah, inilah itulah. Jadi kan gitu. Sebelum keris ini ketemu jodohnya, Ya. ini jomblo berarti. Ya oke. Wah ini kalau saya ngelihatnya ya, kayak Ki Dirgo ini kan keris ini kan ada yang ratusan tahun yang lalu ya. Nggih. Barangkali nih, Iya. keris-keris yang Ki Dirgo tempa sekarang, ratusan tahun mendatang akan punya value yang sama dengan keris-keris sekarang yang ditempa ratusan tahun yang lalu. Bisa jadi nggak seperti itu? Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Dari segi apapun lah, doyonya atau tergantung nih, mbak dijambe-jambe di sini. Itu tadi tergantung kalau dia memang si empunya ini memang merawat atau ibaratnya memuja lah ya, bukan memuja ya apa itu ya, kayak yang dibakar-bakari lah, diiniin, ya tanpa disuruh ya setan jin semua ya masuk, jangankan keris kan gitu. Ya, orang aja kemasukan. Gentong aja digituin ya, lama-lama dibuat naungan untuk rumahnya mereka kalau kita berbicara tentang mistiknya kan Iya, gitu. omong-omong masalah besi, jadi penasaran saya. Jadi penasaran, cuma pasti akan panjang ceritanya. Cuma sedikit aja, Ki Dirgo. Itu tadi cerita-cerita tentang pusaka. Itu apa memang gimana sih? Jadi apakah materi-materi apa yang ada di dalamnya itu apa memang ada berhubungan gitu loh? Oh iya, itu pasti. Makanya kalau kita memang belajar, kayak saya ini contohnya ya, walaupun gak pinter-pinter amat, tapi saya paham materi. Umpama contoh ini, nogo gitu. Ya. Empu itu sudah bikin Pak Budi. Naga ini kan simbolnya itu kalau naga Cina itu power, artinya kan kekuatan. Ya. Tapi kalau naga yang di Jawa itu kesejahteraan, kerejekian dan sebagainya macam. Itu naga Jawa maknanya. Nah sang empu ini bikin naga untuk kesejahteraan, sama bikin mungkin keris apa ya untuk kewibawaan. Itu kan beda bahan. Ya. Contoh kalau yang zaman sekarang ini sikap lah katakanlah kan gitu. Ya. Untuk kereng-kerengan kan pasti yang biasanya kita tahu, pakai kulit harimau kan gitu. Untuk kewibawaan. Untuk kerejekian, ya udah pakai kulit kijang kan gitu. Masa mau dibalik? Untuk kerejekian kasihin kulit harimau, kira-kira apa ya jadi? Apa nggak tambah lari rezeki, umpamanya di bahasa kasarnya kita lah seperti itu. Sama dengan keris tersebut. Untuk kewibawaan, untuk kerejekian, untuk tetek bengek itu semua sudah ada pakem besinya. Itu pasti dan mutlak itu. Ya. Nanti mungkin kalau kita ada umur panjang, Pak Budi akan saya tunjukkan, karena ada salah satu pusaka dan saya simpen sampai hari ini. Itu besi itu kelebihannya itu karena dulu tidak ada P3K ya. Jadi kalau panglima kena bacok atau kena apa, dengan besi itu ditempelkan itu bisa nutup sendiri. Itu bukan karena doyo, karena besi. Karena jenis besi saya punya besi yang seperti itu. Insya Allah nanti kalau kita ada waktu akan saya tunjukkan besi apa itu namanya dan bagaimana. Iya, menarik sekali nih. Waduh, harus jadi penasaran kita. Jadi teman-teman, Mas Tri, ya. Beda besi, beda fungsi. Yes, beda itu maksud saya. Istilahnya gitu ya. Iya. Wah, ini harus dijadwal lagi lah, untuk mudah-mudahan ya. Kalau nanti misalnya Ki Dirgo berkenan, suatu saat juga mungkin ada dari teman Sinau yang juga akan penasaran tentang hal ini, kita akan bahas karena mungkin panjang sekali. Panjang sekali ceritanya. Terakhir Ki Dirgo, mohon pesan-pesan buat generasi penerus atau teman-teman Sinau yang menyaksikan acara ini yang bisa disampaikan sehubungan dengan pelestarian pusaka. Oke, untuk para generasi muda, kalau memang suka
atau kedunungan bahasanya dengan pusaka, mari kita rawat bersama-sama dengan cara dan pakem yang benar. Seperti itulah untuk teman-teman, maaf sebelumnya untuk teman-teman saya, para pedagang semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya berbicara ini mungkin menyinggung beliau-beliau semua. Dan untuk para kolektor khususnya, saya ingatkan kalau mau mahar-mahar pusaka tidak usah melihat orang, tapi melihat barang, kan seperti itu. Jadi supaya imbang, keseimbangan itu ada. Iya. Paling tidak bisa mempelajari tentang besi itu. Dan kebetulan jenengan punya saya punya referensinya ada. Belajar dari sebuah kitab. Seperti itulah. Win-win solution. Semua tidak dirugikan meskipun tidak ada yang untung umpamane. Iya. Oke. Terima kasih Ki Dirgo Agung atas kehadirannya. Terima kasih sama-sama atas ilmunya, kita jadi tahu tentang pusaka. Warisan budaya nenek moyang ini. Teman-teman Sinau semua dikembalikan kepada Anda sekalian bahwa memang di Indonesia ini kita memang diwarisi dengan pusaka yang harusnya kita mengerti, harusnya kita juga minimal mengerti ya, nggak harus mendalami. Kita kembalikan lagi kepada teman-teman Sinau. Jangan kalah sama orang luar negeri ya, yang sekarang udah galak sekali bikin keris. Ya, betul, iya betul. Ya, mungkin kita cukupkan sekian dulu. Ya, sekian dulu. Oke. Matur nuwun. Ya, Matur nuwun Ki Dirgo, rawuhipun. Terima kasih. Ya, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah atau kata-kata yang kurang mengenakan bagi jenengan sedaya dan teman-teman semua. Akhir kata saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Matur nuwun.